Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Negara BUMN Republik Indonesia, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Bapak Erick Thohir, boleh tepuk tangan. Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat sahabat saya Ridwan Kamil, saya panggil sahabat ada maksudnya, yang tahu amanat institut tuh. Yang saya hormati Gubernur Jambi, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Bapak Atta Rajasa. Saya berada di sini karena Pak Atta. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Bapak Sutrisno Bachir, Ketua Dewan Pakar Mas Derajat, terima kasih sudah datang. Guru saya, guru kita Ustadz Adi Hidayat, terima kasih Ustadz sudah hadir. Kalau saya nanti menyampaikan pidato kebudayaan ini, banyak belajar dari Ustadz Adi Hidayat. Yang saya hormati para tokoh, tentu teman-teman dari Partai Amanat Nasional, semuanya banyak, nggak saya sebut satu persatu. Pak Rektor, ada Rektor UIN Jakarta, UIN Banten, dari Sumatera Barat, dan lain-lain. Tokoh agama, tokoh intelektual, tokoh pers, seni budaya, baik yang hadir di sini maupun mengikuti acara ini secara daring. Juga Profesor Arif Satria, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Saudara-saudara, pertama-tama izinkan saya memulai pidato kebudayaan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan terutama anugerah untuk menggunakan akal pikiran kita bagi kemaslahatan hidup antar sesama, termasuk kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara. Akal pikiran itulah yang melahirkan akal budi. Kemudian akal budi itu menghasilkan budi pekerti atau akhlak, yang membedakan harkat dan martabat seorang individu dengan individu lainnya. Akhlak atau budi pekerti adalah pakaian yang kita kenakan. Perbedaan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman kita terhadap berbagai ajaran dan nilai-nilai luhur yang kita miliki atau kita anut membuat ekspresi pakaian akhlak itu berbeda-beda. Tetapi di tengah segala perbedaan itu kita mengerti apa yang baik, apa yang luhur, dan apa yang agung. Begitu pula kita mengerti yang sebaliknya. Pengertian dan pemahaman itulah yang membuat kita bisa mencari titik tengah, titik kesepakatan, titik temu, relevansi antara apa yang kita mengerti dan kita pahami dengan apa yang bisa kita terima dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, yakni kehidupan yang membawa manfaat dan maslahat tadi. Saudara-saudara, mari sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita
junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang telah mengajarkan kepada kita semua nilai-nilai luhur serta akhlak yang mulia. Ajaran Islam hadir begitu agung, saudara, menggoncang alam semesta. Bagi orang yang rasional, terbuka hatinya, pasti mengakui ini agama yang hak. Agama yang betapa agung dalam memandang manusia dan kemanusiaan. Penciptaan manusia membawa misi yang mulia untuk menjadi pemimpin di muka bumi, khalifah fil ard. Yang dengan agama yang dipegangnya itu bisa membawa rahmat bagi sekalian alam yang kita sering gaungkan sebagai rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian hadirin yang saya hormati, jika kita melihat sejarah kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu telah membawa cahaya pencerahan bagi dunia, sehingga dalam kurun waktu yang sangat singkat, 23 tahun kenabian, Islam telah menjadi ajaran yang menginspirasi dunia, mengubah peta sejarah peradaban manusia melalui berbagai sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Jika kita pahami betapa luar biasa pada masa Nabi Muhammad, seorang budak berkulit hitam seperti Bilal bin Rabah bisa memiliki derajat yang setara dengan para sahabat lainnya yang berlatar belakang bangsawan seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. 1400 tahun yang lalu, saudara-saudara. Sementara sebagaimana bisa kita lacak dalam sejarah, perbudakan belum hilang di Amerika Serikat dan Eropa hingga abad ke-18. Bahkan abad ke-20 masih menjadi persoalan pelik yang memicu berbagai pergolakan politik di Australia. Bagaimana kaum aborigin bahkan masih belum memiliki kedudukan yang setara dengan ras lainnya, hingga amandemen konstitusi tahun 1967. Kita bisa cek, tinggal tanya Uncle Google, bisa kelihatan bagaimana Amerika, Eropa, dan Australia. Sedangkan Islam 1440 tahun yang lalu, saudara-saudara. Terakhir, pada peristiwa Haji Wada, Nabi Muhammad SAW sudah menyerukan tentang kesetaraan manusia, penghentian perbudakan, keadilan gender, hingga penghargaan kepada hak-hak asasi manusia. Saudara-saudara sekalian hadirin yang saya muliakan, semangat Islam semacam itulah sejatinya yang dibawa ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara. Apakah teori yang kita pakai teori melalui Gujarat, Persia, ada juga yang mengatakan melalui Tiongkok. Tapi yang jelas masuknya Islam ke Nusantara telah ikut serta menghapuskan perbudakan, perbedaan kasta-kasta antar manusia. Islam yang disebarkan dan diajarkan para wali dan ulama Nusantara melalui berbagai pendekatan, termasuk pendekatan tradisi, telah membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luhur dan beradab. Sumbangsih Islam terhadap perkembangan dan kemajuan budaya Nusantara bisa kita lihat dalam sastra, bela diri, hingga tata kelola pemerintahan. Islam yang kita kenal di berbagai penjuru Nusantara adalah Islam yang menginspirasi kemajuan berpikir. Berdirinya langgar-langgar, madrasah, pesantren, hingga masjid-masjid
yang dijadikan sebagai ruang tempat belajar, termasuk belajar membaca, menulis, adalah bukti bahwa Islam telah ikut serta mendorong semangat ilmu pengetahuan bagi bangsa ini, saudara-saudara. Nilai-nilai Islam juga melebur dengan berbagai bentuk sastra seperti puisi, pantun, sajak, tembang. Dalam bentuk lain, ajaran Islam juga menjadi ruh pada berbagai jenis tari-tarian tadi kita saksikan, seni bela diri, hingga berbagai aspek kebudayaan lainnya. Saudara-saudara yang saya muliakan, Islam menjadi agama terbesar di Indonesia karena karakternya yang adaptif, akomodatif, mengayomi, melebur, tidak membentur-benturkan, moderat, tengahan. Islam datang ke Nusantara tidak bersifat penaklukan, tetapi peleburan. Islam datang ke Aceh tidak menghilangkan budaya Aceh, tetapi memperkaya budaya Aceh menjadi Aceh yang Islami. Islam datang ke Tatar Sunda tidak menghilangkan kesundaan, tetapi melahirkan budaya Sunda yang Islami. Islam hadir di suku Jawa, Bugis, Sasak, tidak menghancurkan kebudayaan yang ada, tetapi memperkayanya dengan khazanah dan nilai-nilai luhur Islam. Maka dengan semua itu, sejak berabad-abad lalu, Islam telah menjadi karakter masyarakat Nusantara yang tak bisa dipisahkan, apalagi diceraikan. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, yang kemudian menjadi negara demokrasi berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tidak menjadi negara agama. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya ingin menyoroti adanya kecenderungan sebagian kalangan yang mencoba membentur-benturkan negara dengan agama, menyoal kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Saya kira ini perlu kita sikapi bersama dalam konsep Indonesia. Agama dan negara sama sekali tidak bertentangan. Pikiran untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama atau menawarkan konsep khilafah internasional adalah pikiran usang dan tak menghargai sejarah panjang pendirian bangsa ini. Polarisasi politik dan agama tidak boleh mengarah pada upaya-upaya mengganti format bernegara kita. Bangunan konsep bernegara kita sudah final. Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita bersepakat menjadi Tunggal Ika yang satu, yaitu Indonesia. Saudara-saudara, selain sumber daya alam yang melimpah, modal terbesar kita sebagai bangsa adalah keberagaman. Indonesia didirikan di atas rasa persatuan yang mengikat, beraneka suku dengan berbagai perbedaan agama, ras, kepentingan antar golongan. Dengan rasa persatuan itulah dulu para founding fathers and mothers kita membayangkan negeri ini sebagai tanah air yang satu, bangsa yang satu, yang memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maka keberagaman bangsa Indonesia merupakan fitrah yang harus kita syukuri bersama. Tidak ada pilihan lain, saudara-saudara. Bagi negara dengan keberagaman yang sangat kompleks seperti Indonesia, persatuan harus dirajut. Dalam kerangka itulah para founding fathers and mothers kita menyepakati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsensus bernegara. Tanpa menjadikan agama sebagai dasar negara, tidak berarti Indonesia menjadi negara yang sekuler.
apalagi anti agama. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Adalah bukti kesadaran beragama selalu menjadi pondasi kita dalam bernegara, sekaligus bintang penuntun dalam melaksanakan keempat sila yang lainnya. Dalam konsep Indonesia, hubungan antar agama dan negara bersifat simbiotik, saling mengisi, menjadi fusi sinergis yang harmonis, tanpa menjadikannya sebagai landasan hukum formal. Agama telah menjadi falsafah, landasan moral yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pikiran untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama hanyalah menunjukkan ketidakpahaman dalam memahami falsafah bernegara kita itu. Saudara-saudara, jika kita melihat berbagai peristiwa sejarah dari mulai kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, persiapan kemerdekaan dalam rapat-rapat BPUPKI, PPKI, perumusan Undang-Undang Dasar 1945, hingga lahirnya Piagam Jakarta yang kemudian menjadi dasar bagi dirumuskannya Pancasila. Semua itu menunjukkan kepada kita betapa para pendiri bangsa ini mengesampingkan egosentrisme kelompok dan golongannya masing-masing untuk berjumpa di titik kesepakatan bersama, menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama, melindungi, menaungi, mengayomi semua pihak. Sejarah Pancasila 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang saling menjiwai. Oleh karena itu tidak perlu kita pertentangkan. 1 Juni, 20 Juni, 18 Agustus, satu kesatuan yang saling menjiwai, saudara-saudara. Harus dipahami sekaligus tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Dengan pemahaman ini artinya Piagam Jakarta sesungguhnya tidak pernah dihapus, tetapi sebuah proses yang dilalui untuk melahirkan Pancasila yang kita kenal, kita sepakati saat ini. Konsensus yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa ini berhasil mengesampingkan perbedaan dengan tujuan utama Indonesia damai di tengah perbedaan, adil dan sejahtera. Boleh dikatakan lahirnya negara Indonesia adalah buah dari perjuangan tokoh-tokoh Islam yang memiliki wawasan kepribadian tengahan dan moderat. Wajah Islam seperti inilah yang sampai sekarang mampu mengatasi perbedaan di Indonesia. Saudara-saudara yang saya muliakan, semestinya pemikiran mengenai Islam moderat, Islam wasatiyah, atau yang saya sebut Islam tengah, ini pula lah yang saat ini menjadi pijakan kita dalam berbangsa bernegara. Saudara-saudara yang saya hormati, apa itu Islam tengah? Islam tengah adalah perwujudan Islam yang mengedepankan moderasi, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan kata wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassut, tengah-tengah, iktidal, adil, tawazun, berimbang, keseimbangan. Kata wasatiyah diartikan juga sebagai pilihan terbaik, sikap superior atau unggul yang mengerti batas-batas toleransi semua pihak dan sanggup mengayomi semua golongan. Maka menjadi moderat justru bukanlah sikap yang lemah, abu-abu, tidak jelas, atau mencari aman. Sama sekali tidak betul itu. Sikap moderat adalah sikap unggul dan superior untuk mencari titik temu, juru damai, menghindari titik tengkar. Inilah Islam yang mengedepankan prinsip rahmatan lil alamin, menjadi berkah bagi sekalian alam. Saudara-saudara yang saya hormati, kita ini adalah umat terbaik. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 tadi sudah dibaca.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kita umat tengah yang bisa menjadi wasit karena kita adalah umat yang terbaik, saudara. Yang artinya tadi, dan demikian pula telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia lainnya. Umat tengah menjadi wasit, mesti kuat, mesti unggul, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya muliakan, Islam tengah bukanlah sebuah konsep yang baru. Spirit Islam tengah sudah lama hidup di Indonesia. Sejak dilahirkan oleh para pendiri bangsa, terutama para tokoh Islam yang melihat Indonesia secara utuh dan berpegang teguh pada pilihan terbaik atau wasatiyah tadi. Pandangan dan sikap Islam tengah ini sampai sekarang terus dihidupkan, dikembangkan oleh mayoritas pemeluk Islam Indonesia saat ini. Ini merupakan tafsir beragama yang diperlihatkan oleh ormas-ormas Islam. Tadi sudah memberikan sambutan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Tarbiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain. Saya kira spirit Islam tengah inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang damai, memiliki stabilitas politik yang baik dan kompatibel pada ide-ide kemajuan. Dengan situasi berbangsa bernegara stabil karena kehidupan beragama yang rukun dan damai, Islam tengah juga pada saatnya akan mendorong tumbuh pesatnya ekonomi umat, mendorong kreativitas serta inovasi, memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan Indonesia di kancah global. Saudara-saudara yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Atta, Mas Riz dan hadirin sekalian, Indonesia adalah negara yang memiliki berkah alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Jika kita mengimplementasikan tafsir terbaik dalam kehidupan bangsa bernegara, maka kita akan menjadi umat terbaik. Umat yang disebut dalam Al-Quran sebagai umat yang bukan hanya terbaik tetapi dimuliakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bahri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Sungguh kata Allah, telah aku muliakan anak cucu Bani Adam tanpa memilih-milih, seperti matahari memberikan cahaya kepada siapa saja, seperti matahari memberikan sinar kepada siapa saja. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Maka di daratan dan di lautan, tadi terjemahannya, sungguh akan melihat cucu Adam, diangkut lautan di daratan, diberikan rezeki yang baik-baik, diciptakan makhluk-makhluk yang lain, tapi manusialah yang paling sempurna. Itu pandangan Quran terhadap kemanusiaan yang begitu agung, saudara-saudara. Melihat konteks sosial politik Indonesia hari ini, saya merasa spirit Islam tengah harus kita perkuat kembali. Aktor-aktor politik kebangsaan Islam harus berpegang teguh pada nilai-nilai ini dan menghindarkan diri dari godaan ideologi transnasional Islam yang mencoba menawarkan konsep khilafah. Khilafah kita justru adalah Pancasila itu, saudara-saudara. Karena Indonesia adalah Darul Ahdi Wasahada. Bagi kita, spirit Islam tengah ini harus kita jadikan pondasi dan kita aktualisasikan kembali dalam tatanan kehidupan sosial kita hari ini. Lebih jauh, pandangan Islam tengah ini harus menjadi jalan politik Indonesia ke depan, sebab Islam tengah tidak hanya membawa misi ketuhanan tetapi juga misi kemanusiaan. Kini sudah saatnya kita bersama-sama membumikan kembali Islam tengah menjadi perbincangan publik Islam yang utama. Islam tengah merupakan sebuah konsep keislaman dan jalan kebangsaan yang perlu menjadi panduan bagi masyarakat
dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, berkaca dari negara-negara agama, apapun agamanya, yang lebih banyak menjadi negara gagal di berbagai belahan dunia, mendorong gagasan Islam Tengah sebagai jalan kebangsaan merupakan tanggung jawab kolektif kita bersama. Sudah saatnya kita semua bergerak ke tengah, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Kita pun tidak perlu meniru negara manapun, negara-negara barat, negara-negara timur tengah, karena Indonesia memiliki karakter dan jati diri sendiri. Kita yang harus berperan lebih banyak, saudara-saudara. Perbelahan dunia, timur tengah mengakurkan mereka sendiri gak berhasil. Justru ini peluang bagi Indonesia. Akhirnya sudah saatnya kita kembali pada spirit Islam dengan karakter yang tengahan tadi, yang terbukti telah berhasil mewujudkan bangunan Indonesia saat ini dan terus menjaga stabilitas serta mendorong kemajuannya ke depan. Saya justru melihat potensi Islam yang diterapkan di Indonesia sebagai inspirasi bagi dunia. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, negara demokrasi berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menampilkan potret stabilitas politik, kemajuan ekonomi, pelaksanaan demokrasi yang damai. Kedepan wajah Islam Tengah yang moderat dan inklusif ini harus terus kita dorong bersama untuk menjadi blueprint dalam cara mengelola perdamaian di atas keberagaman masyarakat Indonesia dan dunia, karena kita semua mengemban amanat konstitusi untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia itu. Saya percaya, saya meyakini Indonesia akan menjadi negara besar yang memegang peran dan kepemimpinan di level global. Kita akan kuat bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi dari aspek politik dan kebudayaan. Syaratnya kita pegang teguh dan amalkan Pancasila secara utuh dan konsekuen. Saya melihat semua di antara kita sudah tidak memiliki persoalan untuk menjalankan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan. Cuma Pancasila itu 5, saudara-saudara. Nggak bisa stop sampai 3. Nah, yang belum sebagaimana yang kita harapkan sila keempat, musyawarah mufakat dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Belum. Kita masih sering titik tengkar di situ. Kemudian sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, persatuan tidak akan tercapai kalau ada 1000 orang, 10 yang kenyang, 990 yang lapar. Tidak mungkin persatuan akan tercapai. Oleh karena itu Pancasila itu 1 sampai 5, satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah tugas kita semua, tugas Pak Menteri, tugas Pak Gubernur, tugas Bupati, tugas semua untuk mewujudkannya. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita semua dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Di akhir pidato ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang hadir, kepada para tokoh yang nanti akan memberikan respon terhadap pidato ini, Pak Anies, Pak Erik, Kang Emil, Gubernur Jambi, terutama pada anak-anakku sekalian. Saudara, ada 1000 lebih yang mengikuti lomba ini. Sungguh mengejutkan. Anak-anak SMA, anak-anak kita SMA itu mampu menulis dengan baik, luar biasa, di luar perkiraan kita. Ya, juga ada yang dari banyak di pondok pesantren, juga dari kampus-kampus. Nanti akan diumumkan oleh panitia. Oleh karena itu saya terima kasih kepada anak-anak kita. Nanti akan ada 12 pemenang. Itu ada buku di situ
yang nanti akan dibagikan itu sebagian dari para penulis yang hadir di sini. Banyak yang bagus-bagus, oleh karena itu nanti dalam waktu yang lebih panjang kami akan cetak yang lebih banyak lagi. Sekali lagi adik-adik, anak-anakku sekalian, terima kasih tulisan-tulisan yang menginspirasi. Mudah-mudahan di sini nanti ada Pak Gubernur, ada Pak Menteri ya, bisa membantu perjuangan untuk melanjutkan pendidikan kalian yang lebih baik lagi. Saya kira demikian saudara. Terima kasih atas semuanya. Semoga Allah memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita, kepada bangsa yang kita cinta ini. Nasrun minallah wa fatun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.